Jadi memang saya nih aktif di Golkar sebenarnya sejak zaman SMP itu kami kan di Pramuka. Pramuka itu kan dibawa Kuarnas, Kuartir Nasional. Dan Kuarnas itu kan dulu semua under Golkar kan. Ya. Jadi kita mengenal lah semua orang-orang Golkar. Bahkan waktu peristiwa Lapangan Banteng, kami juga banyak bantu Golkar, yang mana menjaga kantor sekretariat Golkar dulu di Jalan Tengku Umar itu tim suksesnya. Ya baiklah, kita udah lama dan saya terus belakangan kan jadi staf khusus Pak Erlangga. Dan Pak Erlangga menawarkan saya beberapa kali untuk ikut pileg, bahkan untuk ikut di kabinet apa semua. Saya bilang enggak Pak, saya orang swasta, saya cukup staf khusus Bapak. Bahkan kalau boleh saya cuma jadi teman Bapak aja, saya juga udah seneng kok, saya pasti datang setiap hari. Tapi beliau kan rupanya mau supaya ada saya tanggung jawab dan keterikatan. Nah saya sebenarnya saya nggak ikut ngurus-ngurus kantor Kemenko maupun urus-urus kantor di DPP Golkar, enggak. Saya kebanyakan sebagai teman diskusi. Jadi saya punya mata telinga itu kan di market Pak, saya pengusaha. Dan beliau kan Menteri Perekonomian. Jadi kadangkala hal-hal yang ada hambatan-hambatan di bawah, orang-orang teman-teman saya kan banyak cerita. Saya sampaikan kepada beliau supaya bisa jadi masukan kepada pemerintah. Dan itu setiap jam makan siang biasanya gitu. Jadi saya nggak ada cawe-cawe sebenarnya, minta pun kagak. Nah pada satu hari itu ya saya mendadak ditanya konsepnya bagaimana Jakarta yang kamu bangun Harbour 2 bagaimana. Saya ceritakan semua sebagaimana layaknya kita diskusi gitu. Saya nggak tahu. Tahu-tahu ya itu setelah pulang dari kantor Kemenko, saya biasa pulang ke kantor saya lagi di Sunter. Baru sampai di situ 1:30 ajudan nelpon. Diminta ke DPP jam 4 udah harus sampai. Saya bilang mana mungkin, saya masih banyak kerjaan. Tanggal berapa itu waktu itu? Tanggal 11 Juli. 11 Juli ya. Dia bilang ini perintah katanya. Siap. Nah, ya udah saya jalan ke sana. Bawa baju kuning. Saya mana punya baju. Saya bilang saya nggak ada di rumah. Saya bilang nggak keburu. Oh udah datang sini. Akhirnya dipinjamin baju sama ajudan, nggak tahu baju siapa itu. Ya udah tuh. Akhirnya diumumin saya sampai terkaget-kaget. Saya bilang lah. Itu 11 Juli itu yang terakhir ya? No, 18 Juli yang terakhir. Oh 18 Juli yang terakhir. Jadi 11 Juli itu waktu bilang sama Kaisang itu ya? Iya. Oke, itu Cawagup itu. Jadi saya terus ya karena udah di announce ya saya harus terima. Saya terus pas udah Mas Kaisang pulang, kami kan makan malam di kantor DPP. Saya nanya, Pak ini serius? Ya serius katanya. Kok gak bilang-bilang? Nah kan tadi udah ditanyain waktu makan siang. Kamu udah kasih program kamu. Dan kita yang dengerin semua, memang ini yang dibutuhkan Jakarta katanya. Kita dorong. Terus ada, saya bilang, saya mesti nawar Pak kalau bisa, jangan saya. Terus Celi. Rizal Malarangeng. Kalau perintah bagaimana? Oh kalau perintah saya loyal. Ya, asal yang untuk buat kebaikan saya loyal. Ini perintah katanya. Sambil melihat ke Pak Erlangga. Pak Erlangga terus manggut. Oh ya sudah Pak, saya jalanin aja. Ya kan. Saya telepon guru saya. Kelly staf khusus juga? Wakil Ketua Umum Golkar. Oh Wakil Ketua Umum Golkar. Itu. Nah saya telepon guru saya Habib Hilal. Wakil Ketua Umum PBNU. Bib, saya sebenarnya udah mau pensiun Bib. Tapi saya dapat tugas begini, malah saya dimarahin. Pak Yusuf egois katanya. Egois kenapa? Saya dalam hati kenapa jadi marah-marah nih ya guru saya. Ya kan saya biasa tempat guru saya itu tempat bertanya Habib saya. Hilal itu di mana? Di Wakil Ketua Umum PBNU. Oke. Jadi guru saya kan banyak Pak. Tuan guru saya itu kemana-mana. Dasaat Latif pun guru saya. Ya kan. Banyak lah yang Bapak kenal-kenal. Kiai Kondang juga guru saya. Semua yang pokoknya yang mentor-mentor saya anggap tuan guru buat saya gitu. Nah terus saya dimarahin, dia bilang Pak Yusuf egois katanya. Pensiun sendiri katanya. Pensiun bersama rakyat katanya. Baru benar, kalau enggak egois pensiun sendiri, senang-senang sendiri katanya. Terima aja kalau udah memang perintah dari Pak Erlangga berarti itu semua jalurnya gerak Allah melalui Pak Erlangga katanya. Siap Bib. Ya udah saya terus tutup telepon sambil galau itu. Terus saya pulang di mobil, nyonya saya nelpon, saya nggak angkat kan karena ngobrol gitu. Wah rame itu semua ditanya sama nyonya sama anak-anak. Ini apaan nih? Ada berita di medsos katanya bener nih katanya. Saya bilang ya bener nggak bener.
kamu ngajarin saya, kita orang semua nggak usah berpolitik, kamu berpolitik. Saya bilang, saya bukannya berpolitik, saya diminta untuk kepentingan partai, kepentingan rakyat ya saya terima. Saya bilang saya juga tidak dalam kapasitas untuk menolak karena ini saya udah tanya Tuan Guru. Coba jelasin ke rumah, diadilin lah saya pulang Pak ke rumah sama nyonya sama anak-anak saya. Ditanya kenapa, saya bilang kan dulu gini, kan dulu saya selalu bilang kita diajarin sama guru-guru yang dulu jangan berpolitik jadi pengusaha aja katanya. Kalau pengusaha besok makan apa, kalau politik itu mungkin bisa besok makan siapa. Oke. Nah, terus saya tambahin slogannya, kalau Baba Alun besok kita kasih makan siapa. Ya kan selama ini udah 6,5 tahun saya kasih makan nasi kuning Pak buat orang. Kan kita subsidi, kita nggak gratis tapi kita subsidi. Kita beli dari warung setempat, kita suruh jual, kita kasih 10.000, kita suruh dia jual 3.000, lalu 7.000-nya kita hitung berapa porsi yang dihabis kita bayar. Oke. Jadi warungnya giliran, ada 5 warung giliran. Kalau apa? Makan apa? Makan siapa? Makan siapa? Kita kasih makan siapa? Kita kasih makan siapa? Itu kan politik yang benar begitu. Ya. Berpolitiklah untuk memberi makan orang banyak. Itu pasti politik yang benar. Gitu. Ya. Kalau kita makan siapa itu juga nggak benar. Gitu. Lalu kemudian Mbah? Ya setelah itu ya saya ceritakan gitu. Terus saya masih berharap itu wacana. Ya dari DPP Golkar mungkin cuman ngetes doang. Ternyata respon positif terhadap nama saya bagus. Nah saya nggak dibilangin juga. Kamis selanjutnya itu hari Kamis 11 Juli. Kamis selanjutnya 18 Juli kami makan. Kami makan terus Pak Erlangga bilang. Waktu itu ada sekjen, ada ketua pemenangan pemilu Pak Doli. Doli ya deh. Doli Tanjung. Ya. Sekjen Pak Erlangga sama Pak Celi. Pak Yusuf nanti sore ke Celi itu kantor. Rizal Malarangeng ya? Ya. Sore ke DPP katanya, terima surat instruksi katanya. Jam 5 katanya, Pak Sekjen bilang jam 3, terus Pak Ketua Umum bilang jam 5. Oh ya udah Pak, jam 5 aja Pak saya, karena saya banyak kerjaan di kantor yang saya belum beresin. Saya baliklah, jam 1 tuh kelar makan saya balik ke kantor. Tahu-tahu ditelepon dari orangnya Pak Sekjen. Pak Yusuf disuruh datang. Lah ini kan baru jam 2:30, gue baru duduk di bangku kantor gue nih. Saya bilang. Nanti jam 5 saya datang. Nggak bisa, udah ditunggu, udah kumpul semua. Jam 3 harus di sini. Lompat lah saya, ya udahlah. Saya datang ke sana. Oh, rupanya pemberian surat mandat itu, rupanya DPD semua pada datang ke sana. Tanggal 18 itu ya? Tanggal 18. Saya sampai sana setengah 4 atau jam 4. Mandat itu tidak hanya untuk Jakarta tapi untuk daerah lain juga? Buat DPD lain juga. Okay. Jadi bukan khusus kepada saya aja, ada DPD lain dikasih orang-orang lain. Ya saya naik ke atas, saya ketemu Pak Sekjen. Terus saya bilang, Pak Sekjen masih lama. Nah, sorry, siapa Sekjen Golkar sih? Pak Ludwig Paulus. Oh iya, oke. Pak Ludwig ya. Jenderal Ludwig Paulus yang sekarang beliau juga wakil ketua DPR. Iya. Gitu. Terus akhirnya beliau kasihkan surat. Terus Pak Yusuf, saya maaf, saya masih banyak tamu. Saya tinggal ya katanya. Gitu. Jadi beliau tinggal, tamu-tamu dari daerah-daerah Papua tuh banyak semua yang dikasih surat tugas semua. Udahlah saya terima surat tugas. Wah, depan udah banyak teman-teman jurnalis di situ. Ya buka dong. Saya bilang ini surat rahasia bukan, cuman buka, saya buka. Waktu buka saya terkaget karena bukan cawagup di situ, cagup atau cawagup. Oke. Dikasih alternatif ya. Dikasih alternatif itu. Makanya saya bilang sampai sekarang pun saya juga bingung-bingung tapi ya udahlah ngalir aja kita. Oke. Jadi sekarang ini mandatnya bukan hanya cawagup tapi bisa cagup. Ya. Bisa cagup, bisa cawagup. Ya. Nah, pertanyaan saya bahaya kan kursi Golkar kan cuma 10. Ya. Untuk dapat mencalonkan diri minimal 22 atau 23? 22. Kalau dengan PSI yang kemarin bilang Kaisang Baba Alun, nggak cukup, cuma 18. Iya. Kalau dengan PAN asal ikut Zita Anjani, salah begitu kan, nggak cukup juga. PAN kalau nggak salah 11 ya atau 10? Nggak tahu mungkin. Ya tapi nggak cukup juga. Nggak. Dengan Demokrat
juga nggak cukup. Jadi gimana strategi Babah untuk kemudian menggenapkan 22 kursi itu dan kemudian skenarionya gubernur atau wakil gubernur ini? Tergantung partai. Kalau nggak salah saya sempat juga menanyakan ke Pak Erlangga. Nanti tunggu pembicaraan di Koalisi Indonesia Maju. Oke, di Saya Kim nunggu ya. aja. Saya kan juga nggak GR-an lah Pak. Dalam arti kata gini, survei juga belum ada. Terus partai koalisi pun belum tentu setuju. Ya kan santai aja. Orang-orang mungkin udah buat spanduk di kiri kanan, semua banner-banner kiri kanan. Saya alhamdulillah belum buat apa-apa Pak, santai-santai aja. Paling barusan tadi belanja di pasar Tanah Abang aja udah. Oke. Karena kebiasaan saya kalau nggak belanja di Tanah Abang di Jembatan Hitam di Jatinegara. Oke, kenapa? Banyak teman situ. Satu banyak teman, kedua nongkrong saya bebas. Saya boleh pakai celana pendek, boleh pakai sendal. Kalau masuk ke mall-mall kan saya susah Pak. Bapak tahu saya kalau pakai dasi atau pakai jas atau pakai safari aja kayak kecekek Pak. Anak kampung. Yang paling enak itu mengaku anak kampung tapi duitnya banyak. Enggak juga Pak. Kebenaran anak kampung punya rezeki sedikit rezeki kota gitu Pak. Luar biasa. Kalau kita bicara Partai Golkar, kan ada isu bahwa Ridwan Kamil mau ditarik ke Jakarta awalnya. Karena bagaimanapun Jakarta ini primadona. Mau dia mata pilihnya jauh lebih kecil dibandingkan Jawa Barat misalnya, tetap Jakarta dianggap barometer, ya kan? Untuk center of informationnya kan di Jakarta. Tapi tiba-tiba ada muncul nama Baba Alun sekarang. Apa udah pasti Ridwan Kamil nggak akan main di Jakarta, Bah? Walau alam, sebenarnya saya juga kurang paham. Tetapi kalau dengar dari Pak Ridwan Kamil lebih nyaman di Jawa Barat. Karena surveinya bagus. Langsung ngomong? Enggak, saya dengar dari teman-teman di DPP gitu ya. Terus kemudian di Jakarta, menurut saya Golkar cerdas. Dia mencoba satu tatanan baru. Dia coba tes. Nama saya dimunculkan. Saya bukan siapa-siapa. Ya. Saya juga orang Tionghoa. Ya. Dulu ingat ya, ada satu partai cuma berani ngusulkan sebagai wagub doang. Nggak berani cagup. Ya. Partai Golkar 18 Juli kemarin. Cagup dan wagub. Nah itu cagup dan wagub. Dan sekarang orang melihat Golkar ini, ternyata Golkar sebagai partai yang tidak diskriminasi dan berani menyatakan ada Tionghoa asal bagus dan dilihat dia tes ternyata tidak ada yang reluctant. Oke. Tapi yang menarik adalah asal muasalnya adalah Baba diajukan untuk mendampingi Kaisang. Ya. Itu padahal pertama PSI lebih sedikit kursinya, partainya lebih kecil. Baba Alun lebih senior walaupun dia anak presiden. Kok bisa begitu relasinya, Bah? Nah itu cuman ketua umum dan pengurus DPP yang tahu. Oke. Saya kan sebagai sebagai anggota partai, begitu partai memutuskan asal untuk kebaikan saya pasti loyal. Oke. Sekarang setelah dikasih mandat tidak hanya sebagai wakil tapi bisa jadi gubernur, calon gubernur, itu apa yang Babah lakukan? Saya belum melakukan apa-apa jujur. Karena saya nggak GR. Surveinya belum ada. Ya kan apakah rakyat senang? Iya. Ya kan mungkin popularitas ada. Elektabilitas belum tentu. Oh iya. Isi tas juga belum tentu kan. Oh isi tas ada. Tapi kan saya udah bilang dari awal. Saya nggak mau keluar logistik. Loh. Masa logistik nggak mau keluar? Kan untuk kampanye. Kampanye boleh. Tapi jangan buat nyuap rakyat. Oke. Ya kan? Jangan beli suara rakyat. Nah kalau itu cocok dong. Saya begini dong. Kalau gitu komitmen ya kan. Ini kadang-kadang orang keliru. Kita ini nggak penting. Siapapun menang yang penting orangnya itu komitmen. Tidak suap rakyat ya kan. Karena kalau dia suap rakyat nanti dia minta balik uangnya banyak banget. Cost recovery. Pedagang kan begitu Pak. Iya. Jadi kalau cost recovery bahasanya agak lebih halus. Yang agak ini adalah ROI, return on investment.
dianggap investasi politik katanya. Iya. Oke, Pak. Jadi Babah tunggu aja. Saya nunggu, saya dalam posisi menunggu. Saya nggak tahu partai kapan mau survei. Saya juga tidak melakukan survei buat diri saya. Dia tidak pernah masang banner apa spanduk, saya juga nggak ada. Bahkan tadi lucu, saya ke pasar Tanah Abang, teman-teman komunitas di Tanah Abang malah kasih saya kaos, ada foto saya bilang, kenapa bikin begini? Pak, buat dagang Pak, nanti kalau Bapak nyagup kan saya bisa jualan di Monas Pak, lumayan 30.000, untungnya 10.000. Saya bilang, buset, ada mikir cuan aja. Memang pedagang Tanah Abang kan saudara-saudara kita dari Minang, dari Tionghoa tuh banyak kan, semua pinter-pinter dagang itu. Jadi setelah dinyatakan sebagai cagup atau cawagup, pernah ketemu Anies gak? Waktu cawagup teleponan aja. Waktu cawagup. Oh, teleponan. Sama Pak Ahok juga teleponan aja. Kan karena kami selama ini juga WA-an, teleponan gitu kan. Oke. Waktu cawagup, apa yang diomongkan ke Anies? Ya, saya bilang, Pak, maaf, saya diperintah partai saya untuk jadi cawagup. Oh ya nggak apa-apa, gabung-gabung aja katanya. Ya saya terserah partai Pak. Itu aja sih, simple. Ahok pun juga. Saya telepon Pak Ahok, saya bilang saya dicalonkan ini. Nanti saya bilang kalau memang Pak Ahok nggak running, bagi-bagi ilmunya ya, tolong ajarin gitu. Ya, jadi kita semua teman baik lah Pak, saling isi lah. Oke. Ya kan? Jadi ya memang Babah kanan kiri depan belakang bisa diterima, acceptable karena selama ini nggak bikin kontroversi. Biasanya yang bikin kontroversi itu yang susah ya kan. Sejauh ini kan kelihatannya kalau di publik baru Anies Baswedan yang sudah mendapatkan tiket. Itu kalau partainya committed. PKS dengan 18 kursi. Dan Nasdem dengan 10 kursi. 28 kursi more than enough, cukup. Yeah. Apalagi kalau misalnya bisik-bisik tetangga PKB mau gabung. Tetapi yang lain belum muncul. Yang dimunculkan selain Anies, Babah Alun. Tapi petnya kita juga nggak tahu rutenya dari mana ke mana begitu. Komentar Babah Alun. Karena pendaftaran kan tanggal 27 Agustus nanti. Yeah. Bulan ini juga. Saya sempat menanyakan kepada ketua umum, saya bilang, Pak, ini Bapak yakin apa elektabilitas saya akan ada? Kamu popularitas sudah ada. Yeah. Dan Golkar yakin elektabilitas kamu ada, tapi Golkar akan secara ilmiah basisnya. Kita sudah survei, nanti hasilnya mungkin pertengahan Agustus katanya. Kamu siap-siap aja. Saya bilang, waduh Pak. Saya bilang, why shoot me? Saya bilang, iya. Ya udah, rakyat kalau mau, kamu harus bikin sesuatu yang baik lah buat warga Jakarta katanya. Ya selama ini nggak pernah ditangani oleh pengusaha, siapa tahu pengusaha membawa kebaikan juga kan, bisa mengurai lebih cepat. Gitu. Ini harga mati atau separuh harga atau harga negotiable atau apa? Untuk memajukan Babah di DKI ini bagi Partai Golkar? Kalau saya lihat Pak Erlangga itu serius sekali. Jadi harga mati sebenarnya. Tapi kembali partai koalisinya kita juga harus realistis. Apakah Kim berkenan? Kalau enggak kan percuma. Ya kan satu partai aja kan enggak mencukupi. Yeah. Siapa tahu mungkin Golkar menyodorkan nama saya untuk kontestasi ini di audisi dulu sama partai-partai Kim. Yeah. Apakah partai dalam Kim ini berkenan? Ya baru bisa ikut kontestasi. Kalau enggak ya kembali. Saya kan memang cita-cita kan pensiun sebagai kayak Mother Teresa aja. Saya enggak berpikir ikut berpolitik. Oke. Itu aja, simple kok. I have nothing to lose Pak.